Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang pertama, berpuasa tapi meninggalkan sholat. Barang siapa berpuasa tapi meninggalkan sholat, berarti ia meninggalkan rukun terpenting dari rukun-rukun Islam setelah tauhid. Puasa sama sekali tidak bermanfaat baginya selama ia meninggalkan sholat, sebab sholat adalah tiang agama, di atasnya agama tegak. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad dan para penulis kitab Sunan dari hadis Buraidah. Jabir meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, batas antara seorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Tentang keputusannya terhadap orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami hadapi segala amal mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Berbagai amal kebajikan yang mereka lakukan dengan tidak karena Allah, niscaya kami hapus pahalanya, bahkan kami menjadikannya sebagai debu yang berterbangan. Demikian halnya dengan meninggalkan sholat 5 waktu atau mengakhirkan sholat dari waktunya. Perbuatan tersebut merupakan maksiat dan dikenakan ancaman yang keras. Allah SWT berfirman, maka kecelakaannya bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Mereka lalai dari sholat sehingga waktunya berlalu. Kalau Nabi besar Muhammad SAW tidak mengizinkan sholat di rumah kepada orang buta yang tidak mendapatkan orang yang menuntunnya ke masjid, bagaimana pula dengan orang yang pandangannya tajam dan sehat yang tidak memiliki uzur? Berpuasa tetapi dengan meninggalkan sholat atau tidak berjamaah merupakan pertanda yang jelas bahwa ia tidak berpuasa karena tidak menaati perintah Tuhannya. Jika demikian, kenapa ia meninggalkan kewajiban yang utama, yaitu sholat? Padahal kewajiban-kewajiban itu merupakan satu rangkaian yang utuh, tidak terpisahkan. Jadi, jika meninggalkan sholat, dapat dikatakan bahwa pelakunya termasuk dari golongan orang-orang kafir. Seperti hadis riwayat Ahmad yang telah saya singgung di awal tadi. Maka dapat disimpulkan, karena kekafiran, maka puasa orang tersebut menjadi tidak sah. Topik yang kedua adalah bagaimana puasa orang yang ketiduran saat sholat subuh sedang berlangsung. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang lupa atau tertidur dari sholat, maka kafaroh atau tebusannya adalah dia sholat ketika dia ingat. Menurut hadis ini, bagi orang-orang yang tertidur dan meninggalkan sholat dengan tidak sengaja, maka untuk menebus dosanya, ia harus sholat saat terbangun atau ingat. Hal ini juga berlaku bagi orang yang lupa dan tidak mendengarkan azan. Topik yang ketiga, bagaimana hukum puasa bagi orang yang tidak sholat tarawih berjamaah.
Hukum sholat tarawih adalah sunnah seperti halnya dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Hal ini pernah terjadi pada masa Nabi besar Muhammad SAW, di mana sholat tarawih hanya dilangsungkan selama 3 hari, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah. Abu Dzar menceritakan, kami berpuasa bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Beliau tidak pernah mengimami sholat malam sama sekali hingga Ramadan tinggal 7 hari. Pada H-7, beliau mengimami kami sholat malam hingga berlalu sepertiga malam. Kemudian pada H-6, beliau tidak mengimami kami. Hingga pada malam H-5, beliau mengimami kami sholat malam hingga berlalu setengah malam. Kami pun meminta beliau, wahai Rasulullah, bagaimana jika kita tambah sholat tarawih hingga akhir malam? Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam hingga selesai, maka dia mendapatkan pahala sholat tahajud semalam suntuk. Kemudian H-4, beliau tidak mengimami jamaah tarawih. Hingga H-3, beliau mengumpulkan semua istrinya dan para sahabat. Kemudian beliau mengimami kami sholat hingga akhir malam, sampai kami khawatir tidak mendapatkan sahur. Selanjutnya, beliau tidak lagi mengimami kami hingga Ramadan berakhir. Hadis riwayat Nasai 1605, Ibnu Majah 1327, dan disahihkan Albani. Maka dapat disimpulkan, puasa tetap sah meskipun tidak sholat tarawih. Selanjutnya adalah beberapa catatan penting bagi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, setiap muslim wajib berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala Allah, tidak karena riya agar dilihat orang lain, tidak juga karena sum'ah agar didengar orang lain, tidak juga karena ikut-ikutan orang lain, tidak juga karena toleransi kepada keluarga atau masyarakat tempat kita tinggal. Jadi, yang memotivasi dan mendorongnya berpuasa hendaklah karena imannya bahwa Allah SWT mewajibkan puasa tersebut atasnya, serta karena mengharapkan pahala di sisi Allah SWT dengan puasanya. Demikian pula halnya dengan qiyam Ramadan atau sholat malam, kita wajib menjalankannya karena iman mengharapkan pahala Allah SWT, tidak karena sebab lain. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa melakukan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah SWT, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, secara tidak sengaja kadang-kadang orang yang berpuasa juga terluka atau mimisan, muntah, kemasukan air atau bersin di luar kehendaknya. Hal-hal tersebut tidak membatalkan puasa, tetapi jika orang yang sengaja memuntahkan maka puasanya batal, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak wajib qada atasnya, tetapi barang siapa sengaja muntah maka ia wajib mengqada puasanya. Yang ketiga, orang yang berpuasa boleh bersiwak pada pagi atau sore hari. Perbuatan itu sunnah sebagaimana halnya bagi mereka yang tidak dalam keadaan puasa. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah SWT yang Maha Benar.
Dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagaimana manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.